Jadi kalau gue punya kesempatan buat berjuang di transportasi mas, dari tempat yang lebih tinggi, apapun itu bentuknya, gue ambil mas. Karena sifatnya peluang. Syaratnya nyalek gampang gak mas Rian? Ijazah, alhamdulillah ternyata ijazah persamaan bisa mas. Gue nggak bohong sama kalian, saya memang lulusan SMP mas. Saya nggak pernah duduk di SMA. Pernah di Al Azhar BSD itu cuman 2 catur bulan kedua itu gue di DO mas. Ya, saya di drop out. Tapi saya punya ijazah paket C mas, ijazah persamaan SMA, itu bisa dipakai buat nyalek. Ternyata laku, fotonya masih gue pakai peci gitu, madrasah dulu. Jadi akhirnya lolos kemarin. Cuman itu aja. Orang bisa bilang Mas Rian sekarang tambah kurusan banget. Setiap orang yang ketemu sama gue bilang begitu. Oh, pikiran. Enggak, gue jadi banyak minum air putih sekarang soalnya. Banyak rotasi, banyak pikiran, banyak aktivitas fisik mungkin. Dengar rasul, oh pasti nanti Desember lah paling enggak. Itu baliho udah kepasang semua. Gua tuh nggak mau kayak orang-orang pasang dari 4 bulan, 5 bulan, enggak. Satu dana, kedua ngapain sih mas? Orang nggak merhatiin. Pasang di bulan-bulan terakhir aja. Kan pencalekan Februari. Berarti kita ntar mulai masang Desember, Januari. Jadi insya Allah ntar lu bakal bisa ngelihat baliho-baliho gue di Kudus, di Para, sama Demak itu mulai Desember lah. Mas, kok tambah kurusan? Iya, gue takut mas kalau lebih kurus begini. Jadi makin ganteng. Mas Rian sekarang posisi di Bekasi, nak. Mobil dinas itu bebas emangnya? Apa dikasih sih? Kalau bebas ya gue milih pakai yang ada aja. Beneran nyalek mas. Wah, editan ini. Editan. Bebas, nggak ada pengumuman resmi. Harus foto aja. Siap. Tapi kalau ntar pasang fotonya lagi sama Pak Haji, dikira ini mas, jual nama. Nggak, jadi diri sendiri aja. Emang nggak ada yang bisa dijual dari nama gue mas. Sampean baru cukur, udah cukur kemarin pas di Solo. Di apartemen Mutiara mas, tuh ada mau kode di kaca. Visi misi kalau jadi dengan lagi mas, gue akan gunain semua kekuatan, kekuasaan dan power gue untuk hal-hal yang bisa membantu masyarakat di daerah pilihan gue dan juga daerah pilihan-pilihan sekitar gue mas. Apa aja yang bisa gue lakukan untuk mereka semua dari semua sektor. Nih misalnya gue jadi ya, terus gue kan pasti bakal belajar tuh. Oh ya, kekuasaan gue di mana aja sih? Gue punya kuasa apa aja sih? Itu yang bakal gue gunain semuanya 100%. Bahkan lebih dari itu mungkin. Lebih dari 100%. Buat kemajuan wilayah gue dan wilayah-wilayah di sekitar gue atau wilayah-wilayah yang bisa gue naungi. Kafenya gimana? Jalan. Kemarin habis motongin besi sama ngecat. Mungkin 1-2 hari ini udah mulai naik yang panjang. Bismillah lolos parlemen mas, semoga PKN bisa lolos sama suatu lagi masalah. Soalnya gini mas, satu ya, lu mau bilang masalah partainya susah dan lain sebagainya. Contoh satu, PKN itu mungkin satu-satunya partai yang lolos Verfak buat jadi peserta pemilu sejak dia lahir mas. Jadi baru lahir setahun langsung lolos Verfak. Ini kan nggak bisa diremehin mas. Padahal partai-partai yang lain aja itu butuh bertahun-tahun buat bisa lolos verifikasi di jadi partai yang peserta pemilu. PKN baru lahir setahun langsung lolos. Berarti kan Mas Anas ini orang yang bener-bener tahu struktur birokrasi dan lain-lain. Jadi nggak menutup kemungkinan. Terus kedua, banyak banget sejarah orang-orang yang dari iseng-iseng kayak gini terus jadi beneran. Nggak ada yang tahu mas. Kata-kata hari ini bekerjalah sepenuh hati, rezeki sudah menanti. Maksud gue, orang hidup di dunia itu
udah lu mau nyari apaan sih, lu belajar dari gue, lihat gue aja deh. Lu lihat gue nih tiap hari cuman kerja, makan, minum, ngerokok, udah selesai urusan. Gue nggak punya aktivitas aneh-aneh. Bisa kan jalanin? Bisa mas, bisa banget. Jadi benernya lu tuh apa sih bedanya beli barang murah sama barang mahal? Nggak ada bedanya, cuman perbedaan penilaian di mata manusia doang. Perjuangan kita dipincap untuk fair fuck PKN, masya Allah ngeri mas. Oh sampean di PKN juga mas, tapi lolos kan. Makanya Mas Anas kemarin bilang, Mas Ren udahlah nggak usah mikir dapat kursi apa enggak, fokus aja, itu biar urusan saya gitu. Fokus aja sebarin bendera PKN di wilayah-wilayah kalian semua. Bahagia dari tim sukses, insya Allah. Tapi gue bilang sama Pak Haji, saya nggak mau modal, saya nggak butuh modal, saya minta restu aja. Nggih mas, saya di Pimcap PKN Batang. Oh siap mas, salam kenal. Nggak tahu siapa yang nyaranin Mas Anas dulu nama gue mas. Cuman gue tuh dulu waktu di Pamularsi sebelum MTI lahir, itu gue dijemput mas sama rekannya. Jemput, ditemuin sama beliau, dipanggil sama beliau, terus ya ngobrol. Gue nggak tahu siapa yang ngenalin, mungkin banyak orang yang nyaranin gue juga bisa. Sekarang di mana? Mbah Haji, Mbah, saya lagi di Bekasi. Buat mecah suara apa beneran? Maksudnya mecah suara apa mas? Mecah suara apa? Emangnya kita punya kekuatan buat mecah suara mas? Kan nomor 1. Tanggapan Pak Haji, Mas Rian mau nyalek, katanya Rian orang politik, cocok dia kalau duduk di politik, kalau ikut-ikutan, kalau duduk di politik itu. Penting belum dari tim sukses mas, pasti mantap. Nggak usah, Pak Haji itu cukup ngasih restu aja, insya Allah Kudus banyak ke Pak Haji soalnya. Mas Anas itu tadinya mantan ketua KPU, jadi tahu struktur Pak. Ah siap. Dulu nama Mas Rian udah pernah dibahas di Musda sama Mas Roy mas. Itu sebelum gua dijemput ya mas, sebelum gua dipanggil ya. Kalau los di DPR Aspri, ntar anak-anak gimana? Alin jadi Aspri gua aja sekarang, nemenin gua nggak bisa. Arina tuh kemarin lagi berantem mas sama temennya. Oh iya, gua lagi pengen cerita. Jadi gua tuh kemarin telepon sama Arina tuh gua hubungin nggak bisa berapa. Dia lagi berantem sama temennya. Jadi temennya tuh lagi bikin acara seru-seruan, neplokin kopi ke muka teman-temannya gitu. Arina udah bilang jangan ke saya gitu, karena kulit muka saya sensitif. Gitu. Diteplokin mas, ngambek dia mas, mukanya jerawatan semua sekarang. Lah terus marah-marah mas Arina sama temennya, nggak mau tahu ganti rugi, obatin gua dia bilang. Terus kemarin ceritanya Arina tuh dipanggil guru BK apa gimana gitu, gara-gara temennya ngasih duit ke dia buat berobatin mukanya bagaimana gitu. Ribut lah, jadi rame dia di sekolah. Saran mas, jangan kebanyakan janji, bilang mas itu tuh sarkas. Kalau postingan saya tadi janji-janji apa sih yang bisa gue jual, itu sarkas mas, karena kebanyakan orang ya kayak gitu, terlalu banyak apa namanya janji-janji, ntar begitu udah jadi lupa ya kan. Masuk Gerindra aja, wah nggak kuat maharnya mas, harus pengkaderan bertahun-tahun mas. Semua partai-partai besar itu yang lu lihat nomor urutnya 1, 2, 3 di mana namanya, di calegnya, itu bukan orang-orang biasa semua mas. Pindah depan iku mbah, depannya Pangkalan Persis, lagi pangkalannya kayak toko gini. Prabowo nggak nih mas, saya dukung semua. 07 nggak bisa, ring 8-nya nggak ada. Gue pengen semua garasi bis yang ada di Jepara depannya ada baliho gue boy.